Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Selamat pagi anak-anak hebat Surabaya. Kita berjumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, walaupun hari sudah semakin siang, kita harus tetap semangat ya. Baik, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Ibu punya pantun nih, dengerin ya. Ada ikan makan durian. Hai, perkenalkan, nama saya Budian. Saya berasal dari SD Hadijah Surabaya. Selama 30 menit ke depan, kita akan belajar bersama-sama. Sudah siap ya anak-anakku? Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kalian sudah menyiapkan alat tulis belum? Kalau belum, silakan diambil alat tulisnya, buku tema 2 dan buku tulis. Setelah itu, kalian bisa mencari posisi duduk yang nyaman supaya belajar kita semakin menyenangkan. Budian lihat kayaknya masih belum semangat nih. Kita kumpulkan semangat kita sama-sama dulu ya dengan tepuk PPK. Masih ingat dengan tepuk PPK? Ya, buat yang lupa bisa mengikuti gerakan Budian. Siap? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nasib anak-anak hebat Surabaya sudah penuh semangat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, bersatu kita teguh. Fokus materi kita hari ini tentang manfaat adaptasi tumbuhan bagi lingkungan dan manusia beserta cara pelestariannya. Kalian bisa membuka buku tema 2 halaman 104 dan 105. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan manfaat tumbuhan bagi lingkungan. Dan yang ketiga, siswa dapat menerapkan cara melestarikan tumbuhan. Baik anak-anak, kalian melihat di sisi sebelah sini ya. Budian tadi waktu berangkat mampir ke sebuah toko membeli minuman. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya ini minuman apa? Pintar, betul sekali. Ini adalah minuman susu. Tapi ini kira-kira susu sapi atau susu kambing ya? Nah, penasaran kan? Kita lihat video berikut ini.
tadi kalian sudah melihat tayangan video yang Budian sajikan. Nah, ternyata minuman yang Budian bawa ini, susu ini, itu sama dengan yang ditayangkan di video tadi, yaitu minuman susu kedelai. Dari namanya kita sudah tahu bahwa minuman ini berasal dari tanaman kacang kedelai. Nah, ternyata kacang kedelai bisa memberikan manfaat untuk kita menjadi minuman yang sehat ketika sudah diolah. Berikutnya, Budian punya gambar lagi nih, coba diperhatikan ya. Nah, ada yang tahu gambar yang di sebelah kiri ini gambar apa? Betul sekali, ini adalah gambar tanaman bambu. Memang kalau di daerah perkotaan, tanaman bambu ini sudah mulai berkurang. Tanaman bambu ini walaupun memiliki adaptasi dengan bulu yang halus dan gatal, dia bisa bermanfaat untuk dijadikan barang kerajinan. Baik anak-anak, semakin penasaran nggak dengan manfaat tumbuhan yang lainnya? Kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo, hai anak-anak hebat Surabaya. Kita kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sesuai janji Budian tadi, Ibu akan melanjutkan materi tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Sudah terlihat di layar kaca kalian, manfaat tumbuhan bagi manusia yang pertama sebagai bahan makanan. Bagian dari tumbuhan yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan makanan yaitu 1 adalah batang, 2 adalah daun, yang ketiga adalah bunga, yang keempat adalah buah, dan yang kelima adalah bijinya. Kita simak satu persatu ya manfaat dari bagian-bagian ini. Yang pertama bagian batang. Nah, untuk gambar yang paling atas ini sebelah kiri, kalian bisa melihat ini adalah gambar tanaman tebu. Pasti kita sudah tahu ya manfaat tebu untuk apa. Biasanya sering kita konsumsi saat kita melakukan perjalanan di luar, yaitu menjadi olahan es tebu. Yang kedua, gambar yang bagian bawah, ini ada seorang petani sagu sedang mengolah batang dari pohon sagu untuk dijadikan tepung sagu. Dan biasanya kita tinggal menikmati sebagai bubur sagu. Gambar yang atas, kalau ini pasti sudah kenal ya, ini adalah tanaman singkong. Betul sekali. Tanaman singkong ini bagian batangnya berubah fungsi menjadi umbi batang yang kita nikmati sebagai olahan makanan singkong. Berikutnya adalah bagian daun. Nah, untuk bagian daun nak, yang ini ada daun bayam, ada daun sawi. Yang ini ada yang tahu daun apa? Apa? Betul sekali, ini adalah daun kemangi, sering kita konsumsi sebagai lalapan. Kemudian yang bawah ini adalah daun singkong, dan yang ini adalah daun pepaya. Berikutnya adalah bunga. Salah satu bunga yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan makanan adalah bunga turi. Bunga turi ini biasanya diolah sebagai masakan tumis bunga turi atau bisa sebagai campuran dalam menu pecel. Yang berikutnya adalah buah. Nah, kalau buah pasti kita sudah sangat familiar ya, sudah sangat mengenal karena kita sering mengkonsumsinya. Ini adalah buah mangga, buah nangka, dan buah durian. Berikutnya adalah bagian biji. Yang paling atas sebelah kiri ini adalah biji kedelai, seperti yang sudah Budian tayangkan dalam video tadi. Bisa diolah menjadi minuman susu kedelai. Kemudian ini adalah biji jagung, ada biji kacang tanah, biji bunga matahari, dan biji kacang hijau. Biji bunga matahari ini biasanya kita konsumsi sebagai makanan kuaci. Yang kedua, manfaat tumbuhan bagi manusia bisa digunakan sebagai bahan sandang. Bahan sandang itu apa sih Bu? Bahan sandang itu yaitu pakaian nak.
Salah satunya adalah tanaman kapas. Tanaman kapas ini harus dipintal dulu seratnya. Setelah dipintal akan dihasilkan benang. Setelah jadi benang, baru dipintal lagi menjadi kain. Dan setelah jadi kain, baru bisa dibentuk menjadi pakaian kita. Yang ketiga, manfaat bagi manusia yaitu sebagai bahan bangunan. Gambar sebelah kiri ini adalah gambar pohon jati. Dan sebelah kanan adalah pohon meranti. Mereka berdua, pohon jati dan meranti ini biasanya digunakan sebagai bahan bangunan untuk membuat bangunan rumah. Yang keempat, tumbuhan juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat. Nah, di sini ada tanaman jahe untuk mengobati batuk, ada tanaman kumis kucing untuk mengobati sakit ginjal, ada tanaman daun jambu biji untuk mengobati sakit diare, ada tanaman lidah buaya untuk mengobati atau mengatasi rambut yang rontok, dan ada tanaman akar alang-alang untuk mengobati sakit panas dalam. Selain ini sebenarnya masih banyak lagi tumbuhan yang bermanfaat sebagai bahan obat. Berikutnya yang kelima, tumbuhan bermanfaat sebagai bahan baku industri. Nah, gambar yang di sebelah pojok kiri ini, nah pojok ini, gambar yang sini, dia adalah gambar pohon karet yang diambil getahnya. Kemudian yang di sampingnya adalah gambar pohon kelapa sawit yang akan diolah menjadi minyak goreng. Dan yang bawah adalah gambar pohon pinus yang diolah dalam industri kertas, dan getah dari pohon pinus diolah dalam industri cat. Yang keenam, manfaat tumbuhan bagi manusia sebagai bahan pewarna alami, yaitu satu, tanaman kunyit sebagai pewarna alami kuning, ada tanaman daun pandan pewarna alami hijau, dan tanaman buah bit sebagai pewarna alami merah. Yang ketujuh, sebagai bahan penyedap masakan ada lada, ada batang serai, ada cengkeh, buah pala, dan kayu manis. Baik anak-anak, ternyata manfaat tumbuhan bagi manusia tadi banyak sekali ya. Kita sudah dibantu oleh tumbuhan dalam memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Masih penasaran dengan manfaat yang lainnya? Di segmen 3 nanti Ibu akan menjelaskan manfaat tumbuhan bagi lingkungan serta cara pelestarian tumbuhan. Selain itu, bagi anak-anak yang ingin bertanya bisa melalui telepon interaktif ke SBO TV. Kita lanjut lagi nanti di segmen 3 ya. Siap? Satu lagi, Budian juga akan menyiapkan kuis. Bagi yang bisa menjawab kuis Budian, nanti juga bisa langsung telepon ke SBO TV. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi nanti ya, setelah jeda berikut ini. Siap? Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo hai anak-anak hebat Surabaya, kita kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, sesuai janji Ibu tadi, di segmen ketiga ini ada beberapa materi yang mau Budian jelaskan dan akan membuka telepon interaktif. Sepertinya sudah ada telepon yang masuk nih, kita angkat dulu ya. Halo? Halo. Iya, selamat pagi. Pagi. Ini dari siapa ya? Alma, SDN Pacar Keling 5. Alhamdulillah, Alma dari SDN Pacar Keling 5. Oke Mbak Alma, mau menjawab kuis atau mau bertanya? Mau bertanya. Oke Mbak, silakan. Apa peran tumbuhan bagi kehidupan organisasi? Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Apa peran tumbuhan bagi organisasi kehidupan?
Apa peran tumbuhan bagi organisasi kehidupan? Berarti termasuk di dalamnya ada manusia dan lingkungannya. Oke, Budian ulas lagi ya. Peran tumbuhan sangat banyak, Nak. Tadi yang sudah Ibu jelaskan adalah sedikit peran tumbuhan bagi manusia. Mulai dari sebagai bahan sandang, sebagai bahan makanan, sebagai bahan baku industri, sebagai bahan penyedap masakan, dan lain sebagainya. Yang paling utama bagi organisasi kehidupan yaitu sebagai bahan makanan. Kenapa, Bu? Karena tumbuhan adalah satu-satunya produsen yang akan menyediakan makanan bagi hewan dan manusia. Itu ya, Mbak Alma. Makasih. Baik, Ibu lanjutkan lagi penjelasan materi berikutnya tentang manfaat tumbuhan bagi lingkungan. Yang pertama, tumbuhan bermanfaat sebagai penyaring udara bersih. Kok bisa, Bu, penyaring? Emangnya kayak saringan? Iya, betul sekali. Karena tumbuhan akan menghasilkan oksigen dan mengeluarkan dan menyerap karbon dioksida di lingkungan. Yang kedua, tumbuhan juga berperan dalam menjaga kualitas air. Di sini contohnya adalah tanaman bakau. Oh, oke, baik. Anak-anak ternyata banyak yang nggak sabar nih, ada yang mau nelpon lagi. Kita jeda sebentar ya untuk yang manfaat kedua. Kita angkat telepon dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari SDN Ploso 1. Iya, namanya Abel. Namanya Abel dari SDN dari SDN Ploso 1. Baik, Abel, ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya. Iya. Bagaimana bila tumbuhan dimanfaatkan terus-menerus secara berlebihan? Bagus sekali, pertanyaan yang hebat untuk anak-anak Surabaya. Bagaimana, Bu, kalau iya, sama-sama, Nak. Bagaimana kalau tumbuhan dimanfaatkan terus-menerus, Bu, bagi kita semua? Nah, sambil kita memanfaatkan tumbuhan, tapi kita harus tetap menjaga kelestariannya. Bagaimana saja caranya? Nanti setelah slide manfaat ini, Budian akan menjelaskan cara menjaga tumbuhan agar tetap lestari. Budian lanjutkan ya, Nak. Baik, yang ketiga, dapat melindungi dari banjir dan tanah longsor. Di sini bagian tumbuhan yang berperan adalah akarnya, karena bisa menyerap tanah sehingga mencegah banjir dan menahan tanah agar tidak tanah longsor. Yang keempat, memperindah lingkungan atau mempercantik. Kalian pasti sering ya melihat tanaman yang berbunga seperti bunga mawar, melati. Ketika ada di suatu lingkungan, pasti lingkungan tersebut akan semakin indah. Yang kelima, menyejukkan lingkungan. Ini sama dengan yang poin ke-1 tadi, kok bisa menyejukkan? Karena dia menghasilkan oksigen. Selain itu, tumbuhan yang merambat melalui dinding rumah, dia juga bisa menyerap panas. Yang keenam, penanda pencemaran air. Salah satu tumbuhan sebagai penanda pencemaran air yaitu tanaman eceng gondok. Semakin banyak eceng gondok yang ada di sungai menunjukkan kualitas sungai tersebut sangat kotor atau tercemar. Baik anak-anak, ini penjelasan tentang manfaat manfaat tumbuhan bagi lingkungan. Berikutnya, sesuai pertanyaan dari Abel tadi, kalau tumbuhan dimanfaatkan terus-menerus kan akan habis, Bu. Nah, ketika kita memanfaatkan, kita harus tetap menjaga pelestariannya. Yang pertama yaitu reboisasi. Reboisasi itu apa sih, Nak? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan-hutan yang telah gundul. Jadi tujuannya supaya hutan yang gundul tadi ditanami tumbuhan lagi. Nah, tadi kan kita sudah ambil manfaat tumbuhan nih, terus kita jaga lagi dengan menanamnya kembali. Yang kedua, mendirikan cagar alam. Cagar alam itu adalah suatu tempat untuk melindungi tumbuhan, terutama tumbuhan yang akan punah atau langka. Nah, dengan mendirikan cagar alam, suatu tempat perlindungan tumbuhan,
maka tumbuhan akan tetap terjaga kelestariannya. Yang ketiga, menjaga habitat tumbuhan. Nah, Nak, kita sebagai manusia harus ikut berperan aktif dalam menjaga habitat tumbuhan. Mulai dari tumbuhan yang hidup di air, berarti kita tidak boleh melakukan pencemaran air. Mulai tumbuhan yang hidup di tanah, kita tidak boleh melakukan pencemaran tanah, ya. Kita berarti sudah ikut atau turut menjaga habitat tumbuhan. Yang keempat adalah untuk tumbuhan tetap lestari, maka kita bisa membantu tumbuhan tersebut dalam perkembangbiakannya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan yang bisa dibantu manusia disebut, iya, betul sekali, vegetatif buatan. Jadi, kita bisa membantu memperbanyak tumbuhan atau mengembangbiakan tumbuhan dengan vegetatif buatan. Macamnya ada mencangkok, ada stek, dan ada merunduk. Dengan begitu, ketika kita mengambil manfaat tumbuhan, contoh, Budian punya pohon mangga, kemudian pohon mangga tadi sudah saatnya berbuah, saatnya dipanen. Buah mangganya Budian ambil. Nah, supaya tidak habis, maka Budian harus mencangkoknya lagi, supaya tetap lestari. Baik anak-anak, untuk lebih memantapkan pelajaran hari ini, Budian memberikan oleh-oleh ya buat kalian. Boleh dicatat, tugas kelas 6 episode 12 hari ini yang pertama, kalian cari 3 tumbuhan yang ada di sekitar kalian dan tuliskan manfaat masing-masing tumbuhan tersebut bagi manusia atau lingkungan. 3 saja. Yang kedua, sebagai generasi penerus bangsa, bagaimana cara kalian dalam melestarikan tumbuhan yang ada di sekitar kalian? 2 tugas saja, ditulis di buku tulis, kemudian diserahkan kepada guru kelas masing-masing. Baik anak-anak, sampai di sini tidak kerasa, sudah 30 menit kita belajar bersama-sama. Yang bisa kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini adalah 1, manfaat tumbuhan bagi manusia, meliputi sebagai bahan makanan, sebagai bahan bangunan, sebagai bahan sandang, sebagai bahan baku industri, sebagai bahan penyedap masakan, sebagai bahan pewarna alami. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan bisa sebagai penyaring udara, terus penyejukan lingkungan, memperindah lingkungan, penanda pencemaran air, dan cara melestarikan tumbuhan bisa dilakukan beberapa cara, mulai reboisasi, membangun cagar alam, menjaga habitat, dan mengembangbiakkan tumbuhan tersebut dengan vegetatif buatan. Baik anak-anak, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal kalian semua menuju jalan kesuksesan. Amin. Anak-anak, pesan dari Budian, semoga pandemi ini segera berlalu, kalian tetap jaga jarak jika keluar dari rumah, terus rajin cuci tangan, jaga kesehatan, dan tetap di rumah saja. Sekian dari Budian, mohon maaf jika selama 30 menit tadi banyak tutur kata Budian yang salah. Kita jumpa lagi dalam acara berikutnya. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.